Islam menghargai budaya positif. Sehingga memelihara budaya itu perlu, termasuk budaya berpakaian. Ya, budaya berpakaian kita modelnya bisa beda-beda. Dan dari satu generasi ke generasi lain, kalau lihat fotonya Baba Umi Ijah dengan gaya berpakaian Mama dengan gaya berpakaian Ella juga beda. Yang penting katanya menutup aurat. Tapi aurat itu apa? Apakah seluruh rambut harus tertutup? Itu Beda pandangan. beda pandangan. Kita pun di Indonesia begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah, teman-teman. Dan di topik yang kayaknya nih Bi, pakaian wanita muslimah gitu ya. Ini topik yang mungkin paling sering dikaitkan dengan pandangan Abi. Buat sebagian orang mengkaitkannya dengan kemoderatan Abi. Buat sebagian yang lain kebablasannya Abi gitu ya. Dan kita sebetulnya sempat diskusi teman-teman, apakah masih akan membahas soal pakaian atau soal jilbab di episode Tafsir Al-Misbah sesudah berapa buku ini pertama kali terbit di tahun berapa ya? Nanti harus aku cari nih. 2018 cetakan pertamanya. Tafsir Al-Misbah pertama kali terbit tahun lupa. Nanti kita cek ya. Ada nggak Kak di situ cetakan pertama? Tafsir Al-Misbah. Coba kita tanya sama Mami Caca. Mami Caca, ini ya call a friend. Tafsir Al-Misbah pertama kali terbit tahun pertama, ingat nggak? Nggak kelihatan sih. Itu ya, kira-kira tahun 2000. Tahun 2000, teman-teman. Jadi sesudah 25 tahun, tapi Ella yang bikin Ella terkesan dan akhirnya membuat kita memutuskan untuk membahas ini lagi adalah memang bahkan di pengantar buku ini pun Abi sudah mengatakan gitu ya bahwa ada kemungkinan dikecam, ada yang bahkan sudah jangan diterbitin deh buku tentang pakaian gitu ya. Dan memang penafsiran ulama itu beraneka ragam. Pandangan ulama itu pada saat dihidangkan itu memang butuh dalil dan argumentasi yang sesuai dengan nalar dan pertimbangan masing-masing. Tapi mungkin sebelum nonton ada baiknya yang belum baca bukunya deh teman-teman, karena apapun yang akan kita bahas di sini itu mungkin hanya hanya sekelumit, hanya 1/100 gitu ya dari yang ada di buku atau pandangan Abi secara keseluruhan tentang ini. Tapi boleh dimulai dari uraian memang tentang pakaian nih, fungsi pakaian, kemudian apa tuntunan Al-Quran dalam konteks ini. Iya. Yang pertama kali kita perlu ingat bahwa godaan yang dilakukan oleh iblis kepada Adam dan istri beliau itu mengakibatkan beliau terlihat auratnya. Ya toh? Yeah. Jadi persoalan aurat, pakaian ini persoalan aurat. Pakaian ini adalah menutup aurat. Walaupun kemudian kalau kita baca Al-Quran itu ada 4 fungsi pakaian. Yang pertama tentu menutup aurat atau menutup apa yang tidak wajar dilihat. Bukan cuma aurat tuh, ada orang ada ininya di sini dia tutup. Yang kedua memelihara dari sengatan panas dan dingin. Melindungi tubuh ya. Yang ketiga adalah membedakan antara seorang dengan yang lain. Saya bisa tahu ini angkatan laut atau angkatan darat dari pakaian. Jadi ada fungsi identitas sebetulnya di situ. Yang keempat hiasan.
itu apa. Semakin sempurna ini, semakin sempurna. Ada orang tahan biar kedinginan asal cantik, nggak benar. Ya, toh. Nggak sih, kalau kedinginan nggak tahan, tapi ya agak hak tinggi sedikit. Tapi yang terpenting dari semua itu menutup aurat. Yang kedua barangkali yang terpenting supaya dia dikenal sebagai orang baik, sebagai orang yang tidak wajar diganggu. Itu Al-Quran gitu. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina. Nah, persoalan jilbab itu berkaitan dengan batas aurat. Betul. Jadi Di sini ada perbedaan pendapat. Aurat laki-laki berbeda dengan aurat perempuan. Aurat laki-laki apa berbeda pendapat ulama. Ya, yang populer sama kita itu beda dengan yang populer misalnya di Arab Saudi. Beda dengan yang populer di Maroko. Nah, itu lahirlah penafsiran yang berbeda-beda. Sebagian penafsiran mereka itu tidak diketahui di sini. iya. Dan di buku ini diuraikan uraian Al-Quran tentang batas aurat wanita, kemudian juga tuntunan sunnah tentang batas aurat wanita, Iya. dan 2 jenis argumentasi. Jadi memang ada kelompok yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita itu aurat, Ya. ada juga kelompok yang mengecualikan wajah dan telapak tangan gitu ya. Dalam Ada konteks kelompok itu. ketiga lagi. Ada kelompok ketiga Ada lagi kelompok yang keempat lagi. tentang rambut wanita, kerudung itu sebenarnya seperti apa Ya, dan itu sebagainya. semuanya, Betul. itu semuanya kita ini sudah ketinggalan sebenarnya. Ini Betul. mestinya tulis baru Tulis lagi. baru lagi. Banyak pendapat baru lagi yang Ya muncul udah, kemudian. sebelum ditulis bocoran dulu, Wi. Bocoran di sini atau jawab pertanyaannya Fatih dulu deh. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah proses klaim asuransi yang kemarin sudah selesai ya. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Waalaikumsalam Ibu. Sama-sama Bu. Menjaga amanah nasabah adalah prioritas kami. Memiliki asuransi adalah bentuk ikhtiar saya. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin melindungi keluarga dari resiko finansial. Saya mempercayakan ikhtiar ini kepada Sun Life Syariah yang menerapkan prinsip syariah di produk asuransinya. Di Sun Life Syariah, saya mendapatkan apa yang saya persiapkan sesuai dengan yang dijanjikan. Agen saya pun memberikan pelayanan yang terbaik. Buat saya, ini bukan sekedar pekerjaan. Menjadi agen asuransi syariah adalah amanah dari Sun Life Syariah dan para nasabah. Dan amanah itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Di Sun Life Syariah, ikhtiar Anda kami jaga dengan amanah. Iya, mungkin jadi soal yang tadi sebenarnya jadi memang di setiap konteks, di setiap tempat, setiap negara itu ya ada pakaiannya sendiri, nggak ada satu pakaian yang memancarkan satu ini saya orang Muslim gitu sebenarnya. Jadi maksudnya Islam di berbeda-beda tempat tuh pakaiannya juga boleh beda-beda. Iya, kita ambil prinsip dasar. Islam tidak menetapkan model. Islam menetapkan substansi. Ya toh, ada itu Amelwi sering bilang begini, ya orang pakai jilbab, pakai ini. Sebenarnya kalau di Amerika dia bisa tidak pakai jilbab, dia pakai topi, dia pakai rok sampai di sini, terus pakai kaos kaki, itu sudah menutup. Ah, tapi kita mau berkata begini, Islam menghargai budaya positif, sehingga memelihara budaya itu perlu, termasuk budaya berpakaian. Ya, budaya berpakaian kita modelnya bisa beda-beda. Betul. Dan Yang dari satu penting- generasi ke generasi lain, Benar-benar. kalau lihat fotonya Baba Ma Umi Ijah dengan gaya berpakaian Mama, dengan gaya berpakaian Ella Ya, juga itu, beda. yang penting katanya menutup aurat. Tapi aurat itu apa? Apakah seluruh rambut harus tertutup? Itu
Beda pandangan. Beda pandangan. Kita pun di Indonesia begitu, ya toh. Kiai-kiai kita, istri-istrinya, anak-anaknya ada yang terlihat rambutnya ini. Pakai poni, pakai poni. Ada orang mungkin di Timur Tengah, di Saudi tutup semuanya. Itu sudah berkaitan dengan bercampur antara pemahaman agama dan budaya. Betul. Nah, Ella kan selalu ingat ya, kalau Abi sih selalu bilang kalau di rumah teman-teman pakai jilbab itu baik, lebih baik, sangat baik gitu sebetulnya Abi ajarkan. Tapi sebetulnya kalau dalam konteks menutup aurat tadi ada perbedaan pandangan gitu ya. Jadi, nah, fungsi pakaian yang lain soal jilbab kalau buat Ella itu tadi identitas, menunjukkan bahwa ya saya Muslim. Apalagi justru bukan saat di Indonesia sih, Bi. Seringkali Ella tuh justru lebih merasa apa ya? Merasa alhamdulillah gitu menggunakan jilbab gitu. Itu justru saat ada di luar negeri, di konteks yang wah, satu-satunya orang yang berjilbab nih di ruangan ini, walaupun mungkin bukan satu-satunya yang Muslim, tapi ada semacam fungsi representasi yang tanggung jawab yang juga Ella yakini Bagus. penting. Itu Itu bagus. Nah, boleh apa itu nggak boleh. bagus Itu atau- justru bagus karena dalam tinjauan yang membolehkan tidak pakai jilbab, Ella sudah memenuhi syarat bahkan berlebih. tapi bukan berlebih yang salah. Itu ya bukan berlebih yang salah, betul. Orang yang tidak pakai, katakanlah Nana keluar negeri kemarin, Kami bersaudara perempuan, ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab. katakanlah kalau dia keluar negeri, dia dikenal ini muslimah. Dia juga ingin menampilkan bahwa saya Muslimah tidak yang pakai beragam. jilbab ini mewakili mereka yang berkata Betul. bahwa ya, jadi masing-masing bisa punya fungsi. Betul. Kita tidak usah pertentangkan. Betul. Ya kan? Dan, Itu. dan justru sebetulnya menghakimi atau mempertentangkan itu kontradiktif kan? Ya sangat kontradiktif. Kita tidak usah mempertentangkan. Kita cukup menganut apa yang kita anggap benar, ya toh, dan mentoleransi yang pendapatnya beda, ya toh. Baik pendapat beda itu ada ulama yang membenarkan maupun tidak. Karena masing-masing orang Masing-masing kemudian orang. memilih berdasarkan Iya. pandangannya. Jadi Ella anak kesayangannya Abi bukan karena Ella berjilbab ya. Ya. Coba- Nashwa juga berjilbab, Caca ya. juga, Nashwa juga, Mama juga. Kalau kesayangannya Abi sih pasti Mama sih. Kalau Kak Fatih gimana Kak? Apa ada perdebatan kah? Ada Iya. Kayaknya yang menarik mungkin Jido bukan hanya apply ke diskusi soal pakaian dan jilbab dan sebagainya, tapi memang mungkin dalam debat ini yang sering orang lontarkan itu sebenarnya ada isu yang lebih mendalam, yaitu adab dalam not agreeing itu adab dalam perbedaan adab pendapat. dalam perbedaan pendapat itu sebenarnya sangat penting untuk dijaga. Penting untuk diketahui, paling tidak walaupun kita tidak sependapat, paling tidak kita dapat memahami, oh ini karena begini. Jadi kita tidak lantas menghujat, Betul. ya toh, tidak lantas menghujat. Ayo. Itu pentingnya di situ. Ya, kan? Ayo. Ada walaupun begitu ada beberapa juga gitu ya yang Abi uraikan juga di buku ini yang memang jelas jangan gitu kan. Abi? Iya. Yang memang jelas jangan. Iya, Jadi betul. apa? Jangan mengundang perhatian pria gitu ya, Bi. Apalagi Iya. jangan memakai pakaian transparan. Iya. Jangan- apalagi Bi, yang Jangan menonjolkan jangan. liku badan. Ya kan itu. gitu. Itu jelas ada kebebasan memilih tapi juga ada batasan-batasan di mana batas yang tidak boleh dilanggar dan itu disepakati. disepakati. Nggak ada perdebatan Tidak ada soal perdebatan. itu. Nggak ada perdebatan soal itu. Dan insya Allah itu sesuatu yang sebetulnya tidak menyulitkan mestinya Sama untuk sekali wanita tidak. muslimah untuk setidaknya mengikuti batasan-batasan itu kalau memang belum mau lebih baik atau belum memilih pandangan-pandangan yang mungkin ini. Oke. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh tulis di komentar. Tapi tadi seperti pesannya Abi, jangan saling menghujat, jangan saling menghakimi, tetapi membiasakan untuk
menghadapi perbedaan pendapat dengan bijaksana dan jadi sarana belajar untuk kita semua. Salah satu yang juga menurut Ella sangat penting pada saat kita membahas pakaian, yang Abi selalu ulang-ulang, bahwa pakaian itu tuh bukan hanya pakaian yang terlihat gitu ya Bi, tapi ada pakaian batin, ada pakaian takwa. Ini jauh lebih penting pasti untuk kita semua praktekkan. Apa aja Bi panduan-panduan? Ada inner beauty. Inner beauty. Nah, yang mana lebih penting? Nah, dalam tinjauan agama, Yang pasti bukan soal penting apa nggak penting, tapi yang pasti mana yang lebih long lasting, yang selalu ada ya inner beauty. jadi Allah ketika berbicara tentang pakaian, bahwa ada pakaian bulu, ada pakaian ini, dia tidak berbicara pakaian takwa itu baik. Nah, kalau pakaian ini terbuat dari bahan-bahan tertentu, toh, ada bahannya, bisa sutra, bisa ini, pakaian takwa itu juga punya bahan. Itulah yang dipintal sehingga menjadi pakaian. Apa pakaian, apa bahannya itu? Iman, sabar, syukur, ya toh? Sehingga seorang yang memakai pakaian takwa itu dilukiskan sangat indah, ya toh? Kalau tidak berjalan membawa fitnah, tidak menuntut yang bukan haknya, kalau dimaki dia tersenyum, kalau tidak menghabiskan waktu dalam permainan, ya kan? Kalau beruntung dia bersyukur, kalau salah dia istighfar, itu pakaian takwa. Dalam konteks puasa, inilah sebenarnya yang kita pintal sekarang. Selama proses Ya, bulan proses suci itu ada Ramadan. sabar, ada syukur. Kita sekarang pakaian takwa. Itulah yang mestinya dipakai dalam kehidupan keseharian. Dan itu lebih penting Daripada pakaian lahiriah. Itu. Itu yang jadi poin yang sangat penting teman-teman. Jangan sampai justru kita gagal memintal pakaian ketakwaan gitu ya. Ini waktunya untuk menenun, merajut, apapun istilah yang digunakan sih, pakaian-pakaian takwa Ya, dengan itu di Quran model-model hadis tadi. dikatakan wala takunu kalladzina naqadat fadlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu menjadi seperti seorang perempuan dalam cerita lama, seorang gila, dia sudah bikin bajunya, terus dia buka, kata kita di bulan puasa sudah bagus baju kita, habis puasa kita bongkar lagi semuanya. Itu jangan sampai. Jangan sampai. Udah deket Lebaran, jangan hanya sibuk memilih pakaian-pakaian lahiriah, tapi kita kembali untuk menenun pakaian takwa kita siapkan justru pakaian yang long lasting tadi gitu ya, yang tidak akan usang, yang insya Allah tadi nggak ada perbedaan pendapat tentang pentingnya pakaian ketakwaan ini untuk dikenakan. Bukan cuma muslimah dong, Bi, tentunya semuanya kita. Insya Allah. Terima kasih Abi, terima kasih Kak Kathi, terima kasih semua yang sudah menonton hari ini. Kita akan kembali insya Allah di Tafsir Al-Misbah episode berikutnya.